Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia LPTK YAYN Ambon. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Asadiyah Tolai, Desa Terue, Kecamatan Terue, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga salah satu mahasiswa PPG BED 1 tahun 2025 dengan NIM nomor induk mahasiswa 2503107170 di LPTK YAYN Ambon akan mempresentasikan atau dalam praktik pembelajaran atau uji kinerja pada pembelajaran Akidah Akhlak. Tema pembelajaran keteladanan Rasul Ulul Azmi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, jadi kepada anak sekalian, tentunya semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Nanda Ahmad Mutawalli. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Jadi bagaimana untuk hari ini? Semuanya siap untuk belajar? Untuk perlengkapan pembelajarannya seperti yang tadi menaikkan di atas meja semua. Ya, selanjutnya saya akan bermana dengan teman-temannya untuk hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian ya, untuk anak sekalian, tentunya di dalam keseharian ya bisa saja terjadi sesuatu yang tentunya yang kita tidak inginkan. Kemungkinan ada temannya yang sakit atau ada yang berhalangan sehingga tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini semuanya bisa sehat-sehat walafiat dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik anak-anak sekalian, tentunya ya dalam hal ini sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya persilahkan kepada anak-anakku sekalian untuk semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Indonesia tanah airku.
kembali di tempatnya masing-masing. Ya, jadi anak-anak sekalian, tentunya di dalam pembelajaran kita hari ini, ya, sebagaimana biasa saya akan senantiasa menanyakan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran pada minggu yang lalu. Ya, tentunya pembelajaran kita pada minggu yang lalu sebelum kita masuk kepada materi, ya, yang sekarang itu materi pada minggu yang lalu itu adalah tentang Asmaul Husna. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali, ya, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Siapa yang bisa jawab? Ya, Ahmad Muali, silakan berdiri. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling baik dan indah. Ya, boleh. Ya, itulah nama-nama nama-nama Asmaul Husna, nama-nama terbaik Allah yang paling indah, ya, yang terbaik, yang tentunya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan aplaus bersama-sama. Ya, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai atau masuk kepada inti pembelajaran kita, mari untuk yang kedua kalinya kita akan membawakan atau menyanyikan sesuai dengan pembelajaran kita dari minggu yang lalu dan senantiasa kita lakukan sebelum memulai pembelajaran, yakni membaca Asmaul Husna secara bersama. Dan sekarang tetap masih dalam posisi duduk di tempatnya masing-masing. Silakan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya
semoga tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran. Jelas ya? Jelas ya. Ya, untuk pembelajaran ini yakni keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Saya ulang, keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Jadi anak-anakku sekalian, yang perlu Anda ketahui bahwasanya di dalam pembelajaran ini yang Anda harus pahami, yang pertama adalah apakah yang dimaksud Rasul Ulul Azmi. Ya, jelas kelihatannya. Apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Kemudian yang kedua, sifat utama dan ketuhanan Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, menyimpulkan kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Inilah indikator, dan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Menumbuh kembangkan akidah melalui pengembangan pengetahuan, penghayatan, pembiasaan serta pengamalan tentang akidah Islam. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah mewujudkan Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah tahu secara bersama bahwa yang dimaksud dengan atau rasul-rasul yang tentunya yang ada di muka bumi ini, yang tentunya diciptakan atau diturunkan oleh Allah, yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada berapa? 25 jumlah nabi dan rasul yang tentunya yang wajib kita ketahui. Akan tetapi yang menjadi teladan dan yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan julukan Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Ada 5. Nah, anak-anak sekalian, diperhatikan dari 25 nabi rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nah, secara istilah tentunya kalian secara bersama ada enggak yang bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Sebelum jauh melangkah, mungkin ada bisa yang menjelaskan apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ya, tentunya Rasul yang mendapatkan atau Rasul yang menjadi pilihan Allah, yang teguh hatinya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjelaskan sedikit terkait daripada nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita imani, dan rasul dan nabi yang tentunya menjadi Rasul Ulul Azmi yang menjadi pilihan Allah. Ada enggak yang bisa sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa? Ya, Rahma Dani, silakan berdiri. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sama Nabi Muhammad sallallahu. Iya. Nabi pertama, coba ulang Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad.
aplaus kepada temannya yang sudah menjawab. Nah, anakku sekalian, ya, inilah yang ada 5 nama nabi dan rasul yang tentunya sudah dipilih oleh Allah ya untuk menjadi karena mendapatkan gelar daripada Allah Subhanahu wa taala karena ketabahan dan keteguhan hatinya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelima nabi tersebut yang masuk dalam ulul asmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selanjutnya anak usaha kalian kelebihan yang dimiliki oleh nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalian tahu enggak ini mulai melalui gambar tersebut? Coba diperhatikan. Apakah ini nabi siapa? Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah merupakan nabi juga termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mukjizat atau kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbakar oleh api. Sesuai dengan gambar yang anakku sekalian perhatikan. Kemudian ada yang tahu ini nabi siapa? Yang bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan orang yang sakit. Itu nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tentunya memiliki dan mempunyai mukjizat yang tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kemudian kelebihan atau mukjizat yang diberikan yang selanjutnya adalah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian ada yang tahu dari gambar yang saya tampilkan ini termasuk nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Kalau melihat dari gambarnya anakku sekalian, kira-kira apa yang Nabi Musa lakukan? Membelah lautan. Jadi itulah salah satu kekuatan ataupun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam yang dapat membelah lautan sehingga bisa dilalui oleh umatnya yang dalam pengejaran Firaun. Yang dimana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam menentang apa-apa yang akan dikejar oleh Firaun laknatullah. Kemudian nabi selanjutnya adalah ini yang memiliki atau dapat membuat perahu. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, kalau secara logika tentunya Nabi Nuh ini tidak bisa membuat perahu seketika, tetapi karena dengan kekuatan atas izin Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang mustahil bisa berubah menjadi apa? Dari mustahil bisa berubah menjadi yang nyata karena Allah yang berkehendak. Kemudian dari gambar selanjutnya yang kelima, ini kalau kita lihat itu gambar apa? Kalau secara sesama anakku bisa tidak perhatikan, lihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu apa? Membelah bulan.
Ya, selain daripada membelah bulan anakku sekalian, ya perlu anakku semuanya ketahui bahwa selain membelah bulan, Nabi Muhammad SAW itu memiliki mujizat, juga dapat mengeluarkan air dari sela-sela dari beliau, karena pada saat itu umatnya sangat membutuhkan air. Pada saat itu tidak ada air yang bisa didapat, sehingga atas izin Allah ya air bisa keluar seketika dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya sifat utama dan keteguhan, ya, sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi, ya. Nabi Nuh alaihissalam ya mendapat gelar tadi ini sudah ya. Hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi, ya. Hikmah keteladanan atau meneladani Rasul Ulul Azmi. Ya, bisa dilihat ini ya? Bisa? Ya. Para Rasul Ulul Azmi ya di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Nah, ini para rasul di samping memiliki tadi saya bacakan, ini merupakan hikmah meneladani Rasul Ulul Azmi. Ya, melihat daripada sifat-sifat yang dimiliki, sifat yang utama dimiliki oleh ya Rasul. Yang pertama itu adalah yang sabar, yang dapat kita teladani. Yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga ikhtiar, keempat adalah tawakal, dan kelima itu teguh pendirian. Nah, kelima daripada sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang dijuluki sebagai Rasul Ulul Azmi, anak-anak sekalian, adalah ya itu di dalam ya sabar di dalam berdakwah, sabar di dalam ya membawa agamanya Allah, ya agama yang tentunya di dalam dakwanya tersebut banyak cacian dan makian yang tentunya dialami oleh para nabi dan rasul, ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, kemudian yang kedua ikhlas, ya ikhlas nabi dan rasul, ya, sehingga dijuluki menjadi seorang Rasul Ulul Azmi karena selain ya keteguhan, beliau juga memiliki rasa ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, perintah-perintah Allah tentunya yang dijalankan, yang dilakukan itu penuh dengan selain sabar, ya beliau juga memiliki rasa ikhlas yang tinggi, yang tentunya di dalam mengerjakannya dia tidak pernah mengharap balasan daripada ya Allah Subhanahu wa taala, karena memang betul-betul ya tugas yang diemban oleh nabi dan rasul itu adalah bagaimana dia bisa memperbaiki agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain sabar ikhlas, ada yang dinamakan dengan ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika mendapat ya cobaan, mendapat cercaan, mendapat hinaan, ya, dia tidak gentar, walaupun dalam keadaan apa, ya, dia akan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga tercapailah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Ya, intinya nabi dan rasul setelah melakukan sesuatu perintah dari Allah, dia serahkan sepenuhnya apa yang
dia pernah lakukan itu kepada yang pernah dia lakukan, kemudian yang pernah dilakukan tersebut itu dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah keteguhan pendirian. Itu dalam pendirian. Tidak belak-belakannya, anak sekalian, ada juga yang tentunya pernah dia mengatakan pertama A, kemudian lagi dia mengatakan si B. Itu tidak boleh. Sekali dia mengatakan dua kalimat syahadat itu adalah tentunya harus kita pegang teguh, tidak ada pernah berubah. Tidak pernah Nabi dan Rasul itu merasa bahwasanya itu adalah merupakan sesuatu yang mustahil. Keteguhan pendiriannya bahwa dua kalimat syahadat yang dia bawa pada saat itu dia akan senantiasa bersabar sesuai dengan sabar, ikhlas, ikhtiar rasul-rasul tersebut itu sehingga dijuluki dengan ulul asmi Jadi kemudian di sini penjelasan tadi merupakan sesuatu yang mendasar. Saya menginginkan untuk kepada kalian bisa dibagi kelompok untuk mengerjakan dalam artian lembar kerja yang akan saya bagikan nantinya. Tapi sebelumnya saya mau supaya kalian bisa bagi kelompok dulu yang pernah sudah dibagikan. Silakan dibantu dulu kelompoknya agar supaya bisa dikerja kelompok. Silakan. Berarti ada berapa? Oke. Ini hanya saya bagikan, tapi jangan lihat. Ini hanya sekedar ini yang silakan dikerja ini yang di kita nanti yang ini nih kita ini jadi anak-anakku sekalian, dari penjelasan yang saya berikan tadi, tentunya kalian bisa memperhatikan lembar kerja yang saya bagikan tadi, lembar kerja yang saya bagikan itu bisa menginspirasi dengan video, dengan gambar dan penjelasan yang saya berikan, kalian bisa dengan kelompoknya bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, yang saya bagikan tadi.
Sudah selesai ya? Sudah? Oke, mungkin dari salah satu dari kelompok kalian bisa mewakili, satu orang bisa membacakan, ya, bisa membacakan hasil daripada hasil dari kerja kalian, ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Ya, silakan maju ke depan sini. Kelompok 1 maju ke depan. Yang mewakili mungkin siapa? Ya, dibaca saja kasih itu. Ya, ya, silakan dari kelompok 2 maju. Ya, Najwa. Kemudian sebelah sana sedikit. Ya. Kemudian berapa kelompok? Sana? Enggak. Oke. Enggak usah jauh sekali. Sini. Sini. Ya. Pertama kelompok 1 yang sebelah sana menghadap ke temannya. Enggak usah rapat sekali, sebelah sini sedikit. Ya. Dibaca saja itu. Kamu telah mengatakan ciptakan manusia di dunia ini, dan diantaranya ada yang diangkat menjadi manusia pilihan, yaitu Nabi dan Rasul. Yang dimaksud dengan Rasul adalah A. Utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. 2. Perhatikan surah An-Nahl ayat 36 di bawah ini. Ya, boleh. Selanjutnya mungkin dari kelompok 2 dipresentasikan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 450 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Meskipun setiap dialog yang ditutur telinga mereka selalu ditutur dengan dalil-dalilnya, namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketebarannya tidak terus menarik wahyu agar kami memohon kepada Allah. Sampai akhirnya ada didatangkan oleh Allah berbagai besar dan menghilangkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Ya, lanjut. Kelompok selanjutnya dipresentasikan. Ya. Lanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam, semenjak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dengan kota Makkah atau Makkah yang jaraknya sangat jauh sekali. Perjalanan 1 bulan pergi atau 1 bulan pulang. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah menyembelih putra kesayangannya Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, sehingga Nabi Ibrahim harus membuka lagi, adalah perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Kemudian perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
presentasi dari anak sekalian masing-masing kelompok ya terkait daripada gambar ataupun video ya terkait daripada penjelasan keteladanan Rasul Ulul Azmi ya. Jadi sebelum materi atau pembelajaran pada siang hari ini ya saya akhiri, saya berharap semuanya bisa ya kita mengambil hikmah daripada ya ataupun teladan daripada Nabi dan Rasul terkait ya kesabaran, keikhlasan, ikhtiar, tawakal dan keteguhan pendirian di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nabi-nabi dan Rasul tentunya merupakan orang-orang pilihan yang tidak numpang ya tidak salah-salah Allah pilih untuk menciarkan agama Islam ya sehingga membumilah ya agama Islam sampai dengan saat ini, sehingga apa yang kita lakukan dan kita teladani bisa ya mengikuti jejak Nabi dan Rasul yang menjadi ya teladan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya harap bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita akhiri, saya menginginkan semuanya bisa berdoa sebelum kita ya pulang ke tempat atau ke rumah masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing atau diatur kembali tempat duduknya. Ya, jadi anak-anak sekalian, itulah poin-poin yang tentunya menjadi ya yang sangat penting sehingga kita bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran ya yang sangat terpenting agar bisa kita jalani atau aplikasikan terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung untuk pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bisa menjadi teladan yang sesungguhnya untuk semuanya yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari untuk yang sudah ditunjuk ataupun ketua kelas bisa sebelum kita kembali ke rumah masing-masing bisa dipimpin doanya ya. Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam pertemuan kita siang hari ini ya dan kembali ke rumah kita masing-masing. Saya akhiri, billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam